Pemerintah Indonesia kini tengah gencar mempersiapkan vaksin COVID-19 yang diperkirakan pada akhir tahun 2020 sudah bisa digunakan. Namun dari hasil survei Koalisi Warga Lapor COVID-19, lebih dari 50% masyarakat justru ragu menerima vaksin yang diproyeksikan oleh pemerintah. Uji klinis vaksin COVID-19 sudah masuk tahap 3. Presiden Joko Widodo menargetkan akhir 2020 vaksin sudah dapat digunakan. Sementara Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan ada 160 juta orang yang akan menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19. Di sisi lain, melalui surveinya, Koalisi Warga Lapor COVID-19 menemukan sebagian besar responden yang menjadi target survei enggan menggunakan vaksin yang akan diproyeksikan oleh pemerintah. Di antaranya, 70% responden ragu-ragu mengkonsumsi obat UNER, 69% responden ragu-ragu menerima vaksin Bio Farma Sinovac, dan 56% responden ragu-ragu menerima vaksin merah putih dari Eijkman dan Bio Farma. Diduga, hal ini merupakan akibat dari minimnya penggalian pendapat dari masyarakat terkait peruntukan vaksin COVID-19. Pemerintah harus lebih memperkuat proses pembuatan ini, dibuat lebih transparan lagi, lebih secara saintifik, lebih robust lagi, lebih patuh lagi kepada proses uji klinisnya. Dan kemudian kalau semuanya sudah sangat bagus, saya kira tidak perlu lagi merumuskan komunikasi yang baik untuk masyarakat ya, karena prosesnya sudah berjalan dengan baik, tinggal sampaikan saja apa yang sedang terjadi dan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Pendapat masyarakat sendiri tentang vaksin dan juga kesiapan masyarakat ini terhadap vaksin COVID itu sama sekali belum digali, atau kalaupun sudah digali mungkin sangat sedikit sekali. Padahal vaksin ini kan diperuntukkan untuk kita semua ya, untuk masyarakat Indonesia. Perhimpunan Ahli Epidemiolog menilai kesiapan pemerintah untuk implementasi vaksin sebagai upaya penanganan COVID-19 memerlukan komunikasi baik dengan masyarakat. Dan masyarakat diharapkan mampu meyakini kerja-kerja pihak terkait, terutama BPOM, dalam memberikan otorisasi izin kedaruratan pada vaksin. Sampai saat ini mungkin karena uji kliniknya belum tuntas, tentu Badan POM belum bisa berbicara apa-apa. Tetapi nanti setelah tuntas saya yakin akan banyak, bahkan di dalam sendiri tentu akan ada banyak perdebatan tentang putusan terhadap vaksin ini. Jadi kita harus yakin bahwa kaidah-kaidah yang dilakukan oleh Badan POM itu sesuai dengan kaidah-kaidah cara uji klinik yang bukan cara uji klinik yang benar, yang mereview ya hasil-hasil vaksin ini untuk bisa diputuskan approval untuk vaksin tersebut. Hari Fadilah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengapresiasi pemerintah yang menjadikan perawat sebagai target utama penerima vaksin, di mana ada 3.117 perawat yang terdampak COVID-19 dan 109 orang diantaranya meninggal dunia. Eka Rima, Ganjar Wicaksono, Surabaya.